أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk bisa betul-betul memahami Minhaj Firqatin Najiyah ini dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita dari virus corona ini. Dan semoga Allah mengentaskan musibah dan wabah ini dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mulai melanjutkan pembahasan Minhaj Firqatun Najiyah sampai kepada pembahasan At-Tauhid wa Anwa'uhu. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah setelah membahas tentang Minhaj Firqatin Najiyah, sekarang memulai pembahasan tentang tauhid dan juga berkaitan dengan masalah al-aqidah. Dan ini yang sudah beliau isyaratkan sebelumnya setelah pembahasan tentang At-Taifah Al-Mansurah di halaman 15, beliau mengatakan hadhi ba'du manahij wa alamatil firqatin najiyah wa sa'atakallamu fil fusulil qadimah min hadzal kitab an aqidatil firqatin najiyah allati hiya taifah al-mansurah. Jadi ini salah satu metode sebagian ulama kita setelah membahas masalah manhaj, membahas masalah al-aqidah, membahas masalah tauhid, agar al-qari talibul ilmi paham bahwasanya akidah atau tauhid harus di atas manhaj yang benar, manhaj firqati an-najiyah. Karena di luar sana banyak akidah yang di atas manhaj yang sesat dan menyesatkan. Ini semisal dengan kitab Usul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan usul sunnah indana at-tamassuku bima kana ali ashab Rasul sallallahu wal iktida'u bihim. Usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah menurut kami ahli sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh dengan manhaj metode para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian para syurah pensarah ucapan beliau tersebut, ini adalah
pembahasan tentang manhaj sebelum Imam Ahmad membahas masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya sebelum masuk ke pembahasan inti masalah akidah, beliau ingin menyampaikan inilah manhaj kita, metode kita dalam berakidah. Demikian pula di sini. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ingin menyampaikan inilah manhaj kita dalam beragama, khususnya dalam masalah akidah, minhaj firqah najiyah atau Taifah al-Mansurah. Kemudian dibahas oleh beliau at-tauhid wa anwa'u, tauhid dan macam-macamnya. Sebelum kita masuk ke ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, perlu untuk kita sampaikan, tegaskan lagi, ingatkan lagi, bahwasannya pembagian tauhid menjadi 3 itu bukan pembagian yang bid'ah, bukan pembagian yang dipelopori oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti yang dituduhkan oleh ahli bidah. Ahli bidah karena sangat dengki, iri dan hasad kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semua ucapan dituduhkan kepada beliau atau juga kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi taqsimut tauhid ila tsalatsa ini yang pertama kata para ulama istiqra'un tamun minal Qur'anil Karim wal ahadisi as-sahihah, yaitu bersumberkan dari penelitian yang sempurna di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak salah pernah kita juga isyaratkan, kalau yang mau lebih mendalami pembagian masalah ini dan juga bantahan kepada syubhat-syubhat ahli bidah seputar pembahasan ini, maka layak untuk merujuk kepada kitabnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, Al-Qaulus Sadid fi raddi ala man ankara taqsimat tauhid. Al-Qaulus Sadid fi radd ala man ankara taqsimat tauhid. Wallahu alam, setahu anak ini buku yang paling lengkap dalam membantah syubhat-syubhat ahli bidah dalam masalah taqsimut tauhid. Karena sekarang ini juga mereka gencar untuk menyerang dakwah salafiyah dari sisi taqsimut tauhid ini. Ada yang mengatakan tauhid ini sebagaimana trinitas akidahnya Nasara. Ini jelas-jelas batil. Kalau trinitas yaitu meyakini adanya 2 Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Sedangkan tauhid dengan 3 macamnya mengesahkan Allah. Namun dari sisi yang pertama rububiyahnya, perbuatannya, dan yang kedua dari sisi Allah satu-satunya sesembahan yang hak, dan dari satu sisi nama dan sifatnya. Hanya satu yang diesahkan, yaitu Allahu Ahad. Beda dengan Trinitas. Maka yang menyamakan Trinitas dengan, kalau istilah mereka trilogi tauhid, menurut Wahabi kata mereka, ini sungguh kias ma'al farik, penyamaan yang batil, jauh sekali. Kemudian ada syubhat dari mereka tadi. Ini dimulai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang ngarang pembagian tauhid menjadi 3, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita katakan ini ucapan orang yang jahil murakkab atau ucapan dusta. Yang memulai pembagian tauhid menjadi 3 sudah ada sejak para ulama jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seperti yang kita pernah sampaikan dari ucapan Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Absat, beliau mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal li'anal asfal laisa min wasir rububiyyah walal uluhiyyati fi syai'. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Ini tauhid apa? Asma wa sifat. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah. Ini Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah. Jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah.
Demikian pula ulama-ulama sepeninggal Imam Abu Hanifah rahimahullah juga sama, sudah membagi tauhid menjadi 3. Kita contohkan lagi ucapan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang wafat tahun 387 Hijriah. Yang kita kaji kitab beliau Al-Ibana Sughra tiap hari Rabu. Itu Al-Ibana Sughra, ini kakaknya Al-Ibana Al-Kubra. Yang ana punya ada 7 jilid. Ya, ada pembahasan masalah iman 2 jilid, pembahasan masalah takdir 2 jilid. Kemudian yang ini bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Ini ada 3 jilid. Di jilid yang kedua dalam pembahasan Alkitab As-Salis Ar-Rad al-Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Jadi jilid yang kedua dalam pembahasan bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Halaman 172. Kalau mungkin mau dicatat, sekali lagi, dalam kitab Al-Ibana Sughra, pembahasan Ar-Rad al-Jahmiyah. Pembahasan Ar-Rad al-Jahmiyah, jilid yang kedua, Al-Imam Ibnu Battah Al-Bari dalam halaman 172, beliau berkata, وَذَلِكَ anna aslal iman billahi alladhi yajib alal khalqi i'tiqadu fi isbatil iman bihi salah satu asya. Yang demikian itu bahwasanya pondasi keimanan kepada Allah. Al-iman sinonim dengan tauhid. Kata beliau yang demikian itu karena pondasi keimanan, pondasi tauhid kepada Allah yang wajib diyakini oleh semua makhluknya dalam menetapkan iman atau tauhid ada 3. Ini lebih terang lagi. Ya, beliau jelas-jelas yuqassim, membagi iman atau tauhid menjadi 3. Ya, apa saja 3 itu? Kata beliau, ahaduha an ya'taqidal abdu aniyatahu liyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi ahli ta'til alladzina la yusbituna sani'an. Yaitu seorang hamba meyakini wujudnya Allah yang dengannya dia menyelisihi madhab ahli ta'til yang tidak mau menetapkan sang khalik pencipta langit dan bumi atau alam semesta. Ini namanya tauhid apa? Penetapan Allah sebagai khalik. Nah, tauhid apa ini? Rububiyah, Ustaz. Ar-rububiyah. Nah. Ya. Ini sekali lagi, tauhid yang pertama, al-iman yang pertama kata beliau menetapkan Allah sebagai as-sani. Tauhid rububiyah. Yang kedua kata beliau as-sani, an ya'taqida wahdaniyatahu liyakuna mubayyinan bidzalika madzahib ahli syirki alladzina aqarru bis-sani' wa asyraku ma'hu fil ibadati ghairahu. Yaitu meyakini, seorang hamba meyakini keesaan Allah agar dia menyelisihi mazhab atau ajaran orang-orang musyrik yang mereka menetapkan Allah sebagai Al-Khaliq Sani', namun mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Tauhid apa namanya? Uluhiyah. Al-uluhiyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-salits an ya'taqidahu mausufan bisifatil lati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha minal ilmi wal qudrah ila akhirih. Yaitu seorang hamba meyakini bahwasanya Allah tersifati dengan sifat-sifat yang tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Dari sifat ilmu, qudrah, hikmah, dan seterusnya. Tauhid apa namanya? Asma wa sifat. Asma wa sifat. Ada awdah minasyamsi fi rabi'atin nahar. Ini lebih terang pembagiannya, ya, dari matahari di siang bolong. Bagi orang yang punya mata hati, mata kepala. Ini pembagian tauhid sudah ada di zaman Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Beliau yang mengatakan demikian. Beliau hidup sekali lagi di abad 4 Hijriah, wafat tahun 387
Hijriyah. 3 abad sebelum atau 4 abad sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka sungguh dusta ahli bidah. Memang inilah manhaj mereka, al-kadzabun dajjalun, itu ahli bidah. Mereka menuduh Syekhul Islam yang mengarang trilogi tauhid ini, kata mereka. Istilah mereka seperti itu. Sekali lagi, ini sudah ada sejak zaman ulama sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bidah. Nah, sekali lagi, kalau mau lebih mendalami lagi tentang hal ini, silakan lihat Al-Qaulus Sadid, Serat Alaman Angkal Taksimah At-Tauhid. Dan kalau kita mau bacakan lagi ucapan ulama di abad ini, di antaranya Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqiti. Beliau mengatakan dalam kitabnya Adwaul Bayan tentang tafsir, wa qad dalla istiqra'ul Qur'anil azim ala anna tauhidallah yang qasim ila thalathati aqsam. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, bahwasanya istiqra itu meneliti, banyak membaca, telah menunjukkan istiqra, penelitian di dalam Al-Qur'anul Azim, bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Ini kata para ulama sama dengan istiqra para ulama, penelitian para ulama, bahwasanya al-ahkamu syar'iyyah ada 5. Hukum syariat ada 5. Ada wajib, mustahab, ada makruh, mubah, dan haram. Ini semua istiqra. Kalau mau diminta mana dalil pembagian menjadi 3, qala Allah Ta'ala, qala Rasul, atau yang qasim, tidak ada. Sama dengan masalah pembagian ahkam syariah menjadi 5. Mana itu ada ayatnya, hadisnya tentang seperti itu. Namun ini sudah disepakati oleh para ulama. Ini adalah haqa'iq asy-syar'iyyah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang nggak waras atau ahli bidah. Semua sepakat hukum syariat ada 5 tadi. Wajib, mustahab, makruh, mubah, dan haram. Demikian pula ilmu agama. Ada ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu waris. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahli bidah atau orang yang nggak waras. Demikian pula dalam bahasa Arab. Al-kalimah tanqasim ila thalatha. Bahwasanya kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada fi'lun, ada ismun, ada harfun. Ini semuanya bistiqra, dengan penelitian yang atam. Ya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang tadi nggak waras atau ahli bidah yang memang ada konslet dalam hati dan otaknya. Sekali lagi, kalau mau lebih dalam lagi tentang membahas ini, silakan rujuk kitab Al-Qaulus Sadid, Serat Alaman Angkara Taksimah At-Tauhid. Nah, kita kembali ke ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah allati khalaqallahu al-alam li ajliha. At-tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah yang Allah menciptakan makhluk alam semesta ini karenanya, atau untuk mentauhidkan Allah tersebut. Ini tauhid bimakna al-khas. Tauhid bermakna khusus, yaitu tauhid al-uluhiyah. Karena memang inilah poros perselisihan para nabi dan kaum mereka. Kalau kita mau tambahkan, adapun tauhid bimakna al-am, adapun tauhid bermakna umum, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ifradullah bi khasaisi atau bima yahtassu bihi. Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa saja kekhususan Allah? Ya rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kadang sebagian ulama mendefinisikan secara khusus, kadang secara umum. Dan itu tidak ada pertentangan sama sekali. Sebagaimana sudah pernah kita singgung
Sebagai ulama mendefinisikan manhaj lebih umum atau bermakna umum, yaitu metode dalam beragama. Ada pula yang lebih khusus, yaitu mendefinisikan manhaj dengan manhaj ad-dakwah, jalan yang ditelusuri, dijalankan oleh para duat dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada pertentangan dalam hal ini. Kemudian kata Syekh, makna liya'buduni ay yuwahiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadahku, ay mentauhidkanku dalam ibadah dan mengesahkanku dalam doa. Kemudian wa anwa'ut tauhid al-atiyah ma'khudatun minal Qur'an. Ini yang kita nukilkan tadi dari ucapan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 itu istiqra, penelitian yang sempurna di dalam Al-Qur'anul Karim. Didapati bahwasanya at-tauhid ada 3. Dan ini juga nggak bertentangan dengan pembagian tauhid menjadi 2 yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada tauhid al-isbat wal ma'rifah, yang itu mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian tauhid yang kedua kata Ibnu Qayyim tauhidut talab wal qasd, yaitu maksudnya tauhid al-uluhiyah. Kembalinya kepada 3 tauhid ini. Yang pertama tauhidur rabb, huwal i'tiraf bi anna Allah wal rabbu wal khaliq. Mengesahkan Allah dalam masalah af'alullah, dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Seperti Allah menciptakan, mengatur alam semesta, memiliki alam semesta. Wa qad i'tarafa bihada al-kuffar. Orang kafir jahiliyah meyakini akan rububiyah Allah ini. Wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Namun tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Tidak cukup dengan tauhid rububiyah untuk masuk Islam. Makanya nanti akan disampaikan makna la ilaha illallah. Tidak benar kalau la ilaha diartikan dengan tidak ada pencipta Rabb selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tidak benar sama sekali, itu tauhid rububiyah yang tidak memasukkan orangnya ke dalam al-Islam. Wa qad ankara asyuyu'iyun wujudar Rabb. Orang-orang syuyu'iyun, komunis, mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan asyadda kufran min kufaril jahiliyah. Maka mereka ini lebih parah syirik kufurnya daripada orang-orang jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Allah sebagai Khaliq, Razik, dan seterusnya. Orang musyrikin meyakini akan hal ini. Yang kedua, tauhidul ilah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dengan berbagai macam bentuk ibadah yang masyru'ah, yang disyariatkan. Tauhidul ilah maknanya tauhidullah bi anwa'i al-ibadat al-masyru'ah. Mengesahkan Allah dalam macam-macam ibadah yang disyariatkan. Seperti ad-du'a wal isti'anah, berdoa, minta tolong, wa tawaf. Dan insya Allah antum sudah pelajari kitab Ushul Tsalatsah. Ini termasuk ibadah. Karena dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal yatawafu bil baitil atiq, fasholli rabbika wanhar, wadzaba wan nadhar yufuna bin nadhar, sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah yang wajib diserahkan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Wa hadan huwa alladhi jahadahul kuffar. Inilah tauhid yang ditentang oleh orang-orang kafir jahiliyah. Ketika Rasul menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan?
Ini sesuatu yang aneh. Makanya banyak para ulama mendefinisikan tauhid dengan makna tauhid uluhiyah karena inilah porosnya at-tauhid. Ya. Dan keterkaitan antara tiga tauhid ini kata para ulama bahwasanya tauhid rububiyah ini yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu jembatan menuju kepada tauhid al-uluhiyah. Kalau mereka meyakini Allah sebagai Khalik, kewajiban mereka menyembah Allah. Ini puncaknya. Demikian pula nanti berkaitan dengan asma wa sifat. Kalau mereka meyakini Allah memiliki nama-nama yang paling indah, yang paling baik, dan sifat yang paling tinggi, yang paling mulia, maka kewajiban mereka mentauhidkan Allah. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, yastalzimani tauhid al-uluhiyah. Sedangkan tauhid al-uluhiyah yatadamman tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-asma wa sifat. Sedangkan tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Wa kanat fihi al-khusuma bainal umam wa rusulihim. Karena tauhid inilah terjadi peperangan, permusuhan antara umat-umat musyrikin kafirin dengan rasul-rasul mereka. Mundu Nuh alaihissalam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini. Dakwah tauhid dimusuhi. Wa qad hathal Qur'anul Karim fi aktsar suwari alaih. Al-Qur'an kebanyakan membahas masalah tauhid uluhiyah ini. Apalagi kalau kita perhatikan ucapan para ulama, inti Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid al-uluhiyah. Ya. Kalau diperinci lagi banyak. Awal surat Al-Fatihah yang intinya tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhir Al-Quran An-Nas, di situ ada tauhid al-uluhiyah pertama kali. Qul a'udzu birabbin nas. Al-isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah, tauhid al-uluhiyah. Nah. Wa qad hatha al-Qur'anul Karim fi aktsari suwari alaihi wa ala du'a ila wahdah. Ya, Al-Qur'an banyak menyeru kepada tauhid ini. Untuk berdoa kepada Allah semata. Ya, fa fi suratil Fatihah naqra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ma'naha nakhussuka bil ibad. Ini intinya Al-Qur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang maknanya adalah nakhussuka bil ibadah. Kami mengkhususkan Engkau ya Allah dengan ibadah. Wa nad'uka wahdak. Ya, kami menyeru kepadamu, berdoa hanya kepadamu saja. Wala nasta'inu bi ghairika. Kita tidak mohon ampun kepada selain, tidak mohon pertolongan kepada selain. Ya. Kalau dibahas bahasa Arabnya, iyyaka, objeknya didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya yufidul hasr. Ya, taqdimu al-maf'ul 'alal fi'li wal fa'il yufidu al-hasr, kata para ulama terutama dalam pembahasan balaghah. Bahwasanya didahulukannya objek iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ini menunjukkan pembatasan. Membatasi ibadah hanya kepada Allah semata. Wa tauhidul ilahi yashmal ifradahu fi du'aihi wal hukmi bil Qur'anihi wal ihtikam ila syar'ihi wa kullu dakhilun fi qouli ta'ala innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah, tauhid al-ilah itu mencakup mengesahkan Allah dalam berdoa kepadanya. Demikian pula berhukum kepada Al-Qur'an, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah hukum itu ada dua sisi kata para ulama. Dari sisi Allah yang membuat syariat itu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Sebagai
Al-Musyarri', Allah pembuat syariat. Itu dari sisi perbuatan Allah, itu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Adapun dari sisi hamba itu menjalankan Al-Quran sebagaimana itu adalah ibadah, itu adalah tauhid al-uluhiyah. Nah, ya itu semuanya terkandung di dalam firman Allah, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada sembahyang yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Dengan berbagai macam bentuk ibadah, di antaranya menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam segala bidang kehidupan ini. Itu tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Insya Allah kemarin antum sudah kenyang ya masalah tauhid asma wa sifat dari pembahasan kitab Al-Qaidu Al-Muslah. Ya. Apa itu tauhid asma wa sifat? Wal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal haditsis sahih min sifatillah alati wasafa biha nafsahu aw wasafahu biha Rasulullah SAW alal haqiqah. Tauhid asma wa sifat adalah mengimani semua yang datang di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih dari sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan hakikatnya, tanpa ditakwil, tanpa ditakyif, tanpa ditafwid, tanpa ditakwil, tanpa ditakyif, tanpa ditafwid. Sudah antum pahami semuanya definisi tauhid asma wa sifat ini, menetapkan apa adanya tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, dibagaimanakan tanpa diselewengkan maknanya, dan juga tanpa dinafikan. Di sini tambah wala tafwid, tanpa diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pernah kita juga sampaikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya at-tafwid itu syarru aqwali ahli bidah. Ajaran tafwid menyerahkan makna ayat-ayat sifat kepada Allah itu sejelek-jelek ucapan ahli bidah. Karena di dalamnya ada tuduhan Rasul itu jahil, tidak tahu makna ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Naudzubillahi min dzalik. As-salaf mereka yufawiduna fil kaifiyah. Ini salah satu kegagalan paham ahli bidah. Mereka mengatakan as-salaf itu mufawidah, menyerahkan sifat Allah kepada Allah. Kita katakan iya dalam masalah bagaimananya. Mereka yufawidun kaifiyata sifatillah ilallah. Sebagaimana ucapan Imam Malik, wal kaifu majhul. Adapun maknanya maklum kata beliau. Cuma ahli bidah mengatakan as-salaf yufawidun. Ini dusta terhadap as-salaf. Nah, contoh kal istiwa, sifat istiwa. Allah tinggi di atas aras. Wa nuzul, Allah turun ke langit dunia. Waliyat, Allah memiliki tangan. Bal yadahu mabsutatan wal maji, Allah datang. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa ghaira minas sifat, dan banyak lagi sifat-sifat yang lain yang wajib ditetapkan sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang as-sahihah. Nufassiruha bima warada li salaf. Kita tafsirkan sesuai dengan penafsiran para salaf. Tidak boleh ditafsirkan hawa nafsu. Ya. Fal istiwa masalan. Contoh, sifat Allah istiwa. Warada tafsiru anit tabi'in fi sahih Bukhari. Telah ada penafsirannya dari para tabi'in, yaitu Mujahid dan Abul Aliyah, yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya arti istawa adalah ala wartafa, al-ulu wal irtifa. Allah itu tinggi. Alladzani yaliqani bijalalihi, sesuai dengan kebesaran Allah. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Kemudian disampaikan di sini apa makna takwil? Takwil adalah sarfu dhahiril ayat wal ahadits as-sahihah ila ma'nan akhar batin, yaitu memalingkan dhahir hadis atau ayat atau hadis yang sahihah kepada makna lain yang batin. Ini yang dimaksud dengan takwil yang diingkari oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena memang makna takwil itu banyak. Ya. Takwil itu secara asal seperti tafsir.
Ada tafsir yang hak, ada tafsir yang batil. Demikian pula takwil. Ini harus antum pahami juga. Namun yang kita sering sampaikan tidak boleh takwil, maksudnya takwil yang batil ini. Karena Rasul SAW ketika mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia urusan agama ini, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia at-ta'wil. Itu bukan takwil yang dimaksud di sini. Itu takwil maknanya at-tafsir yang sahih. Ajarkanlah ya Allah Abdullah bin Abbas at-tafsir yang benar. Jadi harus antum pahami, letakkan sesuatu pada tempatnya. At-ta'wil yang dimaksud dalam ucapan para ulama di sini maksudnya sarfu dhahiril ayat, memalingkan dhahirnya ayat dan hadis yang sahih kepada makna lain yang batil. Seperti makna istawa ditafsirkan dengan istaula. Ini makna batin, ini takwil yang batin. Ya. Dan ini kata para ulama, takwilnya kelompok Al-Jahmiyah, ya, atau Mu'tazilah. Tangan ditakwilkan dengan apa? Al-Qudra atau nikmat. Itu namanya sarfu dhahiril ayat wal ahadits shahihah ila ma'nan akhar batil. Adapun yang kedua at-ta'til, huwa jahdu sifatillah wa nafyuha anhu. Meniadakan, menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah. Kata ulama at-ta'til ada dua, at-ta'til al-kulli dan at-ta'til al-juz'i. At-ta'til al-kulli yaitu ta'tilnya kelompok Jahmiyah, yang mereka mentaktil, menafikan, mengingkari semua nama dan sifat Allah. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Demikian pula taktilnya kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah tidak punya sifat sama sekali. Allah punya nama, namun tidak punya sifat. Ini kelompok Mu'tazilah, termasuk Al-Mu'attilah. Ada pula yang at-ta'til al-juz'i, taktil yang sebagian, menafikan sebagian sifat Allah, yaitu kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Mereka menetapkan sebagian sifat, mentakwil sifat-sifat yang lainnya. Mereka termasuk Al-Mu'attilah. Jadi at-ta'til itu ada tingkatannya, namun sama-sama sesat. Huwa jahdu sifatillah wa nafyuha an ka'uluwillah ala sama. Seperti kelompok yang menafikan Allah tinggi di atas langit. Faqad za'amat al-firaqud dhalla an Allah fi kulli makan. Kelompok-kelompok sesat seperti kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ada pula yang mengatakan Allah tidak, dan seterusnya. Itu semuanya batil. Yang ketiga at-takyif, membagaimanakan. Huwa takyifu sifatillah, membagaimanakan sifat Allah. Wa anna kaifiyataha kada. Ini membayang-bayangkan sifat Allah. Imam Malik tadi mengatakan wal kaifu majhul. Sudah kita sampaikan, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau terpenuhi salah satu dari tiga ini. Melihat zat sesuatu itu, melihat yang semisal dengan sesuatu itu, atau mendapatkan kabar berita yang otentik tentang bagaimananya sesuatu itu. Dan tiga-tiganya tidak ada pada sifat Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak pernah kita melihat Allah. Tidak pernah kita melihat yang semisal dengan Allah. Dan tidak ada kabar otentik dari ayat atau hadis tentang bagaimananya sifat Allah. Maka tidak mungkin kita bisa mentakyif. Nah, fa'ulullah alat arsy la yushbihu makhluqatihi. Ketinggian Allah di atas arsy tidak sama dengan ketinggian makhluk. Wala ya'lam kaifiyatahu ahadun illallah, dan tidak yang tahu bagaimananya kecuali Allah saja. Yang keempat at-tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk. Wa tamtsilu sifatillah bi sifati khalqihi, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Seperti misalnya mengatakan yanzilullah ila sama'id dunya kanuzulina. Allah turun ke langit dunia seperti turunnya kita. Ini namanya tamtsil,
tasbih hukumnya kufur akbar. Sebagaimana kata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, man syabbahallaha bisyai'in min khalqi faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia kafir. Itu namanya tasbih. Mengatakan Allah punya sifat turun sama dengan turunnya makhluk. Ini namanya tasbih. Namun kata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, wa laisa ma wasafallahu bihi wala rasuluhu tasbih. Adapun sekedar menetapkan sifat Allah, sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu bukan tasbih. Ini kegagalan paham ahli bidah. Dikira kalau menetapkan sifat Allah, langsung divonis tasbih. Ini gagal paham mereka. Allah punya kehidupan, kita punya kehidupan. Namun tidak sama hakikatnya. Ya, sekedar menetapkan sifat Allah bukan berarti menyerupakan. Wa hadisun nuzur rawahu Muslim. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia diriwayatkan Imam Muslim dan juga yang lainnya. Ya mungkin yang ikut kajian kita hari Selasa, kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis ini sudah beberapa edisi kita kaji dari kitab tersebut. Ya, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia ini mutawatir. Ada 23 sahabat Rasul yang meriwayatkannya. Seperti kata Imam Al-Asbahani dalam kitab Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah. Wa minal kadhib nisbatu hadat tashbih ila Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Termasuk kedustaan kalau ada yang menisbatkan ucapan tadi Allah turun sebagaimana turunnya kita kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara orang yang menuduh Syekhul Islam musyabbih menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu Ibnu Battutah, ya, seorang pengelana. Dalam ucapannya dia mengatakan ketika dia masuk ke Damaskus, salat di Masjid Jami', dia melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah turun dari mimbar seraya mengatakan Allah turun ke langit dunia sama dengan turunnya aku dari mimbar ini. Ini kata ulama, ucapan yang dusta, cerita yang dusta. Dari berbagai sisi. Di antaranya kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino, itlam najidhu fi kutubi. Kami tidak pernah mendapati ucapan tasbih seperti ini di dalam kitab-kitab Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekh Islam Taimiyah punya banyak kitab masalah akidah, terutama tentang asma wa sifat. Ada al-aqidah al-wasitiyah, ada aqidah al-hamawiyah, ada aqidah at-tadmuriyah. Kata beliau, bal wajadna nafyahu litamtsil wa tasbih. Bahkan sebaliknya kami mendapati beliau membantah at-tamtsil ataupun at-tasbih. Ya, kita ambilkan contoh bukunya. Ya, misalnya ini Aqidah Wasitiyah, ini dengan syarah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Ya. Ya, di awal kitab Aqidah Wasitiyah, di awal-awal kitab Aqidah Wasitiyah, ya, beliau mengatakan wa minal imani billah al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi wa bima wasafa bihi Rasulullah sallallahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, termasuk iman kepada Allah, mengimani semua yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya, dan mengimani apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW tanpa tahrif, takwil tadi, wala ta'til, tanpa menafikan, mengingkari, wa min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan, wala tamtsil. Ya, beliau membantah at-tamtsil. Ya, namun itulah ahlu al-bidah. Bahkan beliau tegaskan lagi pada halaman berikutnya, li'anna subhana la samiyalahu, tidak ada yang serupa dengan Allah, wala kuf'alahu wala niddalahu wala yuqasu bi khalqi. Tidak boleh Allah disamakan dengan makhluknya, tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya. Ini sekali lagi membantah tuduhan Syekh Islam mentasbih,
menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Namun itulah kebiasaan al-bidah, mereka yaftarun, mereka suka membuat kedustaan. Yang kelima, at-tafwid inda salafil kaif. Kalau menurut ulama salaf, mentafwid, menyerahkan sifat Allah kepada Allah itu dalam masalah bagaimananya. La fil makna, bukan masalah makna. Ini sudah pernah kita sampaikan, mereka itu gagal paham ketika memahami ucapan salaf, amiruha kamaja, perlakukanlah ayat-ayat atau ada sifat sesuai dengan apa adanya. Kata mereka, oh berarti cuma mengimani lafadznya, bukan maknanya. Padahal itu jelas batil. Atau ada ungkapan salaf, faqira'atuhu tafsiruhu. Membacanya itu adalah tafsirnya. Seolah-olah hanya mengimani lafadznya tanpa ditafsirkan. Padahal kata ulama maksud daripada qira'atu tafsiruhu, maksudnya dohirnya ayat itu sudah jelas maknanya, tangan ya tangan. Nggak perlu di otak-atik lagi. Dohirnya ayat itulah tafsirnya. Makanya ada sebagian juga mengatakan bila tafsir tanpa penafsiran, yaitu tanpa penafsiran kelompok Al-Jahmiyah. Namun itulah sekali lagi al-bidah, mereka orang-orang yang sering gagal paham. Fal istiwa masalan maknahu al-ulu alladzi la ya'lam kaifiyatahu illallah. Al-istiwa maknanya adalah al-ulu. Namun bagaimananya hanya Allah yang tahu. As-salaf menetapkan tadi maknanya al-ulu wal irtifa. Namun bagaimananya al-kaifu majhul. Nah. Al-bab al-tali makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah ini alhamdulillah sudah pernah kita kaji dari buku yang sudah kita tulis, Menyelami Samudra Kalimat Tauhid La ilaha illallah. Dan kita juga menukil sebagian ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zaini dalam kitab tersebut. Makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Ini sudah kita sampaikan tadi. Makna la ilaha illallah bukan berkaitan dengan rububiyah, namun berkaitan dengan al-uluhiyah. Ya. Fiha nafyul ilahiyah an ghairillah. Di dalamnya ada penafian terhadap sesembahan selain Allah. Wa isbatu alillahi wahda. Ini yang disebut dengan istilah arkanu la ilaha illallah. Dua rukun la ilaha illallah. An-nafyu wa isbat. Yaitu nafyul ilahiyah an ghairillah. Menafikan semua sesembahan selain Allah. Dan isbat menetapkan hanya Allah sesembahan yang hak. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Ini makna yang benar dari la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, atau tidak ada sembahan yang berat disembah dengan benar kecuali Allah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wal ilmu bima'naha wajibun. Ini juga yang kita sampaikan dalam kitab atau buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Belajar tentang la ilaha illallah itu wajib. Dan kita nukilkan di buku itu ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang tafsir ayat ini. Bahwasanya fa'lam, ini fi'il amr. Artinya wajib belajar tentang la ilaha illallah. Wa muqaddamun ala sair arkan Islam. Dan la ilaha illallah ini didahulukan ya, daripada semua rukun-rukun Islam yang lainnya. Kemudian yang kedua, waqala salaman qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia masuk surga. Wal mukhlis huwa alladhi yafhamuha wa ya'malu biha. Namanya orang mukhlis, yang ikhlas adalah yang memahaminya. Bukan sekadar begitu saja diucapkan, namun harus dengan pemahaman. Wa ya'mal biha, diamalkan dengan mengesahkan Allah dalam ibadah yang masyru'ah tadi. Wa yad'u ilaiha, berdakwah kepadanya qabla ghairiha, sebelum yang lainnya. Ini prioritas dakwah Ahlussunnah seperti yang sudah kita lewati dari Minhaj Firqatun Najiyah, anal firqatan najiyah ta'tabiru at-tauhid. Ini sudah kita sampaikan di antara manhaj dakwah Ahlussunnah al-firqatun najiyah memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Li'anna fiha at-tauhid alladzi khalaqallahu alam li ajlihi. Di dalam kalimat ini ada at-tauhid yang
karenanya Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, kalau mau sekali lagi pembahasan ini, lihat buku yang sudah kita tulis, Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Wa qala Rasulullah SAW bersabda li ammi Abi Thalib hina hadarahul maut. Ya, Rasulullah SAW tetap mendakwai paman beliau sampai sakatul maut. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu ucapan kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Namun beliau enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di antara sebabnya karena banyak yang membisiki beliau tetap di atas ajaran syirik. Ya, dibisiki oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang musyrikin. Ini bahayanya teman kalau salah pilih. Ya, sampai mati teman jelek itu mempengaruhi temannya tersebut. Ketika Rasul mendakwai beliau kepada tauhid, teman-temannya mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci, enggan terhadap ajarannya Abdul Muttalib? Itu ajaran syirik. Beliau akhirnya apa? Ikut teman-temannya tersebut. Atau kalau istilah kita, sungkanisme itu yang menjadikan Abu Thalib mati dalam keadaan syirik. Padahal beliau tahu agama ajaran Nabi Muhammad itu yang benar. Nabi Muhammad diyakini ajarannya itu benar oleh Abu Thalib. Sebagaimana yang dia ikrarkan dalam 2 bait syairnya. Abu Thalib pernah mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajabtani samhan bidzaka mubina. Abu Thalib mengatakan laqad alimtu. Ya, dia mengucapkan dengan laqad. Kalau ini tahqiq untuk mengatakan sungguh-sungguh aku tahu, sungguh-sungguh aku yakin bahwasanya agama Nabi Muhammad sebaik-baik agamanya manusia. Yakin dia, laqad alim bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Namun kenapa kau tidak mau masuk Islam? Kenapa kau Abu Thalib tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Ini alasannya dalam bait yang kedua. Laulal malamatu. Seandainya aku tidak takut dicela, dicaci maki, dibuli. Maka ini pelajaran bagi kita. Tidak perlu kita bersedih hati, takut, dibuli, dicaci maki dan sebagainya. Hati-hati kalau takut dibuli dan sebagainya, bisa terkena penyakitnya Abu Thalib, sungkan dengan teman-temannya. Laulal malamatu aw hidaru masabbatin. Seandainya aku tidak takut dicaci maki, dibuli, diperolok, lawajatani samhan bidzaka mubina. Engkau pasti mendapatiku masuk Islam, ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bahayanya ajaran sungkanisme yang tidak pada tempatnya. Nah, wa aba an yaqula la ilaha illallah, sampai mati dalam keadaan musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Yang keempat, baqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 aman. Rasul tinggal di kota Makkah 13 tahun setelah diangkat sebagai nabi. Yad'ul Arab qailan qulu la ilaha illallah. Seraya menyeru orang-orang Arab jahiliyah di kota Makkah khususnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqalu ilahan wahidan ma samina bihada. Apakah hanya satu sesembahan? Ini sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Dakwah tauhid asing menurut orang musyrikin jahiliyah. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi dari surat Shad, ya, surat Shad ayat yang kelima, ketika Rasul menyeru la ilaha illallah kepada orang musyrikin jahiliyah, mereka menjawab aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin menjadikan sembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Dalam surat As-Saffat Allah juga mengatakan
innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila diseru untuk mengucapkan la ilaha yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syai'in majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami yang banyak hanya mengikuti seorang penyair yang gila? Rasul dituduh penyair yang gila. Nah, kita masih belum apa-apa, cuma digelari Wahabi, digelari apalah, terlalu ekstrim, terlalu eksklusif dan sebagainya. Masih belum seberapa. Rasul dituduh apa? Syair majnun, orang yang gila. Ini orang musyrikin jahiliyah dahulu menganggap dakwah tauhid dakwah yang aneh. Di anal Arab fahimu makna. Mereka bisa mengatakan seperti itu karena mereka paham. Maksud la ilaha illallah adalah menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Ini yang kita sampaikan di antara alasan mengapa makna yang benar dari la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah, karena ini pemahaman orang Arab yang asli, yang tulen. Mereka paham arti la ilaha illallah hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Aja'al alihata ilahan wahida. Wa anna man qala la yad'u ghairallah. Dan konsekuensi la ilaha illallah adalah meninggalkan sesembahan selain Allah. Fatarakuha wa lam yaquluha. Karena konsekuensinya berat, nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, orang musyrikin meninggalkan. Jadi orang musyrikin jahiliyah, mereka paham, tapi kenapa mereka tidak mau mengucapkannya? Karena konsekuensinya ini yang berat bagi mereka. Nah, Rasul SAW juga bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa dam. Ini juga hadis yang mengokohkan penafsiran la ilaha illallah ma'budu bihaqqin illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan dia mengkufuri semua sesembahan selain Allah. Ini makna la ilaha illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ma'na al-hadis anna talaffuz bisyahada yastalzim an yakfura wa yunkir kulla ibadatin li ghairillah. Makna hadis tadi bahwasanya kalau orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus mengkufuri, mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kadu'il amwat wa ghairihi. Seperti berdoa kepada orang-orang yang telah mati, wajib dikufuri, wajib diingkari. Makanya ada istilahnya syurutul la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Di antaranya mengkufuri semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal gharib anna ba'dal muslimin yaqulunaha bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim wa du'ahim li ghairillah. Yang aneh, ada sebagian kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, menjadikannya sebagai zikir, namun mereka menyelisih maknanya dengan perbuatan mereka. Nggak connect antara ucapan dengan perbuatan. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka masih minta-minta kepada wali yang telah mati. Ini wallahu a'lam salah satu sebabnya tidak memahami makna tersebut dengan benar. Makanya fatal, salah satu yang menunjukkan salah memahami makna la ilaha illallah itu fatal akibatnya karena apa? Ini syirik yang mereka perbuat tanpa mereka sadar. Ketika sebagian kaum muslimin mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Ketika mereka minta kepada wali yang telah mati, mereka nggak meyakini itu syirik. Mereka nggak paham itu syirik. Karena kata mereka syirik itu kalau meyakini ada Tuhan selain Allah. Kalau meyakini ada pencipta selain Allah, itu baru syirik kata mereka. Ini akibat tidak memahami makna la ilaha illallah. Makanya perlu disampaikan kepada umat makna yang benar dari la ilaha illallah tersebut. Kemudian yang kelima, la ilaha illallah asasu tauhid wal Islam. La ilaha illallah adalah pondasinya tauhid, pondasinya Islam. Ya, makanya rukun Islam yang pertama
Dua kalimat syahadat, di antaranya asyhadu an la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah manhajun kamilun lil hayat. Manhaj yang sempurna bagi kehidupan. Harus semuanya didasari oleh apa? La ilaha illallah. Yatahaqqaq bitauji kulli anwal ibadah lillah. Dan itu akan terwujud dengan menjalankan semua bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika idza khadha al-muslim lillah. Yang demikian itu dengan apa? Tunduknya seorang muslim kepada Allah. Contoh sekarang ini kita melaksanakan PPKM. Bukan sekedar hanya menjalankan begitu saja, namun kita jiwai, kita resapi, kita melaksanakan PPKM ini karena Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini juga berkaitan dengan la ilaha illallah. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa nara ta'ata min ta'atillah azza wa jalla fariḍah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, mentaati pemimpin kaum muslimin itu bagian daripada taat kepada Allah dan Rasul yang hukumnya fariḍah, wajib. Nah, wada'a wahda, berdoa kepada Allah, wahtaka mali syar'i duna ghairi, berhukum dengan syariat Allah, itu termasuk konsekuensi la ilaha illallah. Yang keenam, qala Ibnu Rajab berkata, al-ilah huwa alladhi yuta' wa la yu'sa haibatan lahu wa ijlala. Al-ilah artinya dialah yang ditaati, tidak dimaksiati, haibatan lahu, dalam rangka mengagungkan Allah, memuliakan Allah, wa mahabbatan, mencintai, wa khaufan, takut, rajaan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkulan alaih. Ini semuanya ibadah-ibadah hati yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bisa dari lisan, dari hati, dan juga dari anggota badan. Wa su'alan minhu, minta kepada Allah, wa doa, berdoa kepada Allah, ibadah lisan. Wala yasluhu hadza kullu illa lillah azza wa jalla, dan ibadah-ibadah ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa la takhafu wa khafun in kuntum mu'minin. Ya. Allah mengatakan juga, faman kana yarju liqa rabbi raja, kepada Allah Subhanahu wa taala, uduni astajib lakum, dan seterusnya. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur allati hiya min khasaisil ila kana dzalika qadhan fi ikhlasi fi qoulihi la ilaha illallah. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan makhluk dalam hal-hal tadi, baik ibadah lisan, ibadah hati, maka dia telah mengotori keikhlasannya dalam ucapannya la ilaha illallah wa kana fihi min ubudiyatil makhluk, maka dia ada bentuk penyembahan kepada makhluk, artinya berbuat syirik kepada Allah bihasabi ma fihi min dzalik, sesuai dengan kadarnya. Kemudian yang ketujuh, inna kalimata la ilaha illallah tanfa qailaha idalam yangqudha bisyirki. Kalimat la ilaha illallah itu akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya jika tidak dibatalkan oleh kesyirikan. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih minta kepada wali yang telah mati, nggak ada artinya ucapannya. Fahiya syabihatun biwudu alladhi yanqudu al-hadath. Ini mirip dengan masalah wudu. Orang sudah wudu namun keluar angin atau kentut misalnya, maka apa? Batal wudunya, nggak sah. Sama dengan tauhid tadi, nggak sah tauhid kalau ada pembatalnya. Makanya para ulama menulis pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya 10 pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah. Syirik kepada Allah, tawasul kepada selain Allah, meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, memperolok agama Allah, memperolok ayat Allah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci ajaran Allah dan Rasul, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini juga berkaitan dengan syurutul la ilaha illallah, seperti yang diucapkan oleh Imam Hafidz Al-Hakami. Beliau mengatakan wa bi syurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dengan 7 syarat itulah kalimat la ilaha illallah diikat, dan dalil-dalilnya ada pada
nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, fa'innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya sampai dia menyempurnakan 7 syarat tersebut. Ini kata beliau, fa'innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, tentunya di sini kata para ulama tetap akan ada al-hisab. Ya, karena orang yang bertauhid itu juga ada maksiatnya, ada kebaikan kejelekannya, akan ada yaumul mizan, ditimbang di hari kiamat. Namun kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, sekarang makna Muhammad Rasulullah, ya, untuk menyempurnakan la ilaha illallah tadi. Karena 2 kalimat syahadat ini harus mutalazimatan, sebagaimana 2 sisi mata uang, tidak mungkin terpisahkan. Makanya sering digabungkan antara 2 hal ini dalam masalah 2 syarat diterimanya amal ibadah, ikhlas, yaitu la ilaha illallah, dan ittiba, yaitu Muhammad dan Rasulullah. Itu selalu 2 digandengkan. Itu seperti 2 sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Makna Muhammad Rasulullah, al-iman bi anna mursalan min indillah, yaitu mengimani bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Wa nusaddiqu fima akhbar, maka wajib membenarkan apa yang beliau kabarkan. Masuk akal nggak masuk akal, wajib membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW, terutama tentang sifat-sifat Allah. Wa nuti'u fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wa natruk ma na'anu wa zajar wa na'budullaha bima syara'. Ini 4 konsekuensi dan makna Muhammad Rasulullah: tasdiqu fima akhbar, wa ta'atu fima amar, wa istinau ma na'anu wa zajar, wa alla yubadallah illa bima syara'. Yang pertama, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Itu utama tadi tentang masalah sifat-sifat Allah. Dan ini yang banyak diselisih oleh ahli al-bidah. Mereka tidak membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan Allah turun, mereka mengatakan tidak, yang turun adalah rahmatnya, yang turun adalah perintahnya, dan seterusnya. Pada redaksinya jelas. Fayaqul, Allah berfirman, man yad'uni, barang siapa berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Tapi mereka tetap mentakwil turunnya Allah dengan turunnya rahmatnya dan sebagainya. Demikian pula Rasul mengabarkan tentang keluarnya Dajjal. Mereka mengatakan Dajjal itu hanya simbol tentang banyaknya kejahatan dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Banyak yang kabar berita dari Rasul mereka selisih. Rasul mengatakan, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmisu. Apabila seekor lalat jatuh ke dalam gelas bejana kalian, celupkan sekalian, karena salah satu sayapnya mengandung racun, sayap yang lain mengandung obat. Kata mereka, ini nggak masuk akal, nggak sesuai dengan ilmu kedokteran dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang mendewakan, menuhankan, istilahnya menuhankan akal mereka. Naudzubillahi min dzalik. Wa nutiu fima amar, mentaati perintah Rasulullah SAW. Sami'na wa ta'na, itulah ucapan orang beriman ketika diseru untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beribadah kepada Allah dengan mengikuti syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berbuat al-bidah. Insyaallah ini sudah pernah antum kaji dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah. Kemudian poin pertama, yaqulu asy-Syaikh Abdul Hasan An-Nadawi fi Kitabin Nubuwah. Berkata asy-Syaikh Abdul Hasan An-Nadawi. Ya, sebelum kita membaca buku beliau atau ucapan beliau, kita harus tahu beliau ini disebut wallahu alam dinukil oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, sama dengan nanti akan ada penyebutan Muhammad Kutub, yang insya Allah antum sudah tahu. Muhammad Kutub
Ini adalah saudaranya Said Qutb, bapak terorisme abad ini. Ini termasuk al-mufakirin, cendekiawan istilahnya, bukan ulama. Sebetulnya juga sama Abul Hasan An-Nadawi di sini. Makanya ada sebagian masyayikh salafiyin ketika mentahdir Said Qutb, Muhammad Qutb, disebut juga Abul Hasan An-Nadawi. Orang-orang yang bukan ulama, namun istilahnya cendekiawan. Orang-orang yang punya istilahnya semangat membela Islam, namun tanpa ilmu, tanpa akidah dan manhaj yang benar. Ya, juga sama ini Abul Hasan An-Nadawi. Nah, ana alhamdulillah punya buku, ini tebal sekali bukunya. Judulnya Al-Ustadz Abul Hasan An-Nadawi Al-Wajhul Akhar min Kitabatihi. Ya, Al-Ustadz Abul Hasan An-Nadawi, sisi lain dari buku-bukunya. Ya. Tulisan Salahuddin Maqbul Ahmad. Ya, tulisan Salahuddin Maqbul Ahmad, ini bukunya luar biasa tebalnya, total 741 halaman. Ini bantahan kritikan terhadap buku-bukunya Asy-Syaikh Abul Hasan An-Nadawi. Yang intinya kurang lebih Abul Hasan An-Nadawi ini mirip dengan Hasan Al-Banna. Banyak kesufi-sufiannya. Banyak apa? Kesufi-sufiannya. Ya, sedikit ya kalau kita bacakan ke antum sampai malam ini. Ini mukadimahnya saja, ada ucapan yang mengkritik Abul Hasan An-Nadawi, bukan hanya penulis saja, kata beliau, di antaranya Al-Allama Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali. Ya, ulama besar abad ini, Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, waqad wajjaha ilai intiqadan syadidan ba'da ittila'i ala ba'di sufiyati. Ya, Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, beliau juga mengkritik Abul Hasan An-Nadawi setelah membaca sebagian buku-bukunya yang ada ajaran-ajaran sufinya. Contoh kata beliau di sini, yujad fi kitabati al-Ustadz An-Nadawi ala hitatin wa hadar kullu ma yujad inda hulatil mutasawwifah minas sufiyah. Bahwasanya didapati dalam buku-buku tulisan Al-Ustadz atau Syekh ya, Abul Hasan An-Nadawi, yang wajib untuk berhati-hati kalau membaca bukunya, kata beliau, ya, semua ajaran-ajaran tasawuf yang ekstrim. Di buku-bukunya Abul Hasan An-Nadawi itu banyak ajaran-ajaran ekstrim tasawuf atau sufiyah. Contohnya kata beliau, at-tabaki ala qatri al-hallaj. Ada istilahnya duka cita terhadap kematian al-hallaj. Pelopor akidah manunggaling kaula Gusti atau wahdatul wujud. Ya. Wa difa'an Ibni Arabi, pembelaan terhadap tokoh tasawuf Ibni Arabi. Ya, wa takriru fikrati wahdatil syuhud, iza wahdatil wujud. Sama dengan wahdatul wujud tadi. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi sekali lagi, wallahu a'lam, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu membawakan ucapan Abul Hasan An-Nadawi, juga nanti akan sama dengan beliau menukil ucapan Muhammad Qutb. Ini tujuannya sekedar untuk menegakkan hujjah atas para pengikutnya. Bukan rekomendasi dari beliau. Bukan beliau merekomendasi. Namun, sekali lagi, untuk menegakkan hujjah atas para pengikutnya. Inilah ucapan tokoh kalian yang selayaknya kalian ikuti. Yaitu apa? Kata beliau, al-anbiya alaihimussalam kana awwala da'watihim wa akbara hadafihim fi kulli zaman wa fi kulli bi'ah huwa tasahul aqidah fillah. Ini ucapan yang hak, ya, disampaikan oleh beliau untuk sekali lagi menegakkan hujjah atas para pengikutnya. Ya, tentunya yang menukil di sini para ulama yang paham. Ya, jangan ngomong boleh menukil ucapan al-bidah, tapi dia sendiri nggak paham ucapan itu benar atau tidak. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, bahwasanya para anbiya dakwah mereka pertama kali
Dan prioritas dakwah mereka ke setiap waktu dan zaman, setiap tempat, itu meluruskan akidah tentang Allah Azza wa Jalla. Wa tashihu sila bin abdi wa rabbi, meluruskan hubungan hamba dengan Rabbnya. Wa da'wa ila ikhlasid dinillah, mendakwahkan at-tauhid, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Wa ifradul ibadah lillah. Ini ucapan-ucapan yang hak, ya. Wa annahu nafi' wa dhar, bahwasanya Allah yang memberikan manfaat dan yang bisa mendatangkan madarat. Al-mustahiq lil ibadah wa du'a wal iltija' wa nusuk wa dzaba wahdahu. Ini ucapan yang hak, ya, seruan untuk meluruskan akidah tauhid, untuk beribadahnya kepada Allah semata dengan berbagai macam bentuk ibadah. Wa kanat hamlatuhum murakkazatan muwajjahatan ilal wathaniyah fi usul. Para anbiya, dakwah mereka fokus untuk memerangi kesyirikan, peribadahan kepada berhala-berhala. Al-mumatsilah bisratin wadihatin fi ibadatil awsan wal asnam, ya, yang mereka menyembah berhala-berhala dan patung-patung. Wasalihin al-muqaddasin, menyembah orang-orang saleh yang mereka kultuskan. Minal ahya wal amwat, dari yang mati maupun yang masih hidup. Ini sekali lagi ucapan yang hak dinukil oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain dari Syekh Abdul Hasan An-Nadawi. Wallahu alam, tujuannya untuk menegakkan hujjah, mendakwai para pengikutnya. Nah, yang kedua, wa hadza Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbuh. Rasul sallallahu, sebagaimana kata Allah, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dhar. Rasul tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Walau kuntu alamul ghaib lastaktatu minal khair. Seandainya aku tahu yang ghaib, aku akan berbanyak dari kebaikan. Wa ma massani su, dan tidak akan menimpa aku apa? Kejelekan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Ya, Rasul manusia biasa, tidak memiliki kekhususan rububiyah ataupun uluhiyah ataupun nama dan sifat Allah. Rasul sendiri mengatakan, la tutruni kama atatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqul Abdullahi wa Rasul. Ini pertengahannya Islam. Bukan seperti Nasara yang menuhankan Isa, bukan seperti Yahudi yang membunuh nabi mereka. Islam pertengahan, meyakini Nabi Muhammad abdun, hamba Allah, tidak boleh dituhankan. Tapi bila ada Rasul, utusan Allah yang wajib dihormati, diagungkan, tidak boleh dilecehkan, apalagi dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Wal itra' wa ziyadah wal mubalagha fil madah. La tutruni, al itra' artinya berlebihan dalam menyanjung beliau. Menyanjung beliau, memuji beliau, itu wajib sesuai dengan kedudukan beliau. Ya, sebagaimana wajib mencintai beliau, namun sesuai dengan kedudukan beliau, tidak boleh berlebihan sampai mensejajarkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala nad'uhu min dunillah, tidak boleh kita berdoa kepada Rasul. Ya, kama fatin Nasara fi Isa bin Maryam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa bin Maryam. Bahwa kau fi syirk, mereka pun jatuh ke dalam kesyirikan. Wa 'allamana annakum, ya, sedangkan kita diajarkan untuk mengatakan Muhammad Abdullah wa Rasul. Kemudian yang terakhir, inna mahabbata Rasul sallallahu takunu bi taati. Cinta kepada Rasul itu dengan mentaati Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasul. Yaitu dengan mentaati Rasul fi du'a ila wahdah. Di antaranya dengan berdoanya kepada Allah semata. Wa adami du'a ghairi, tidak berdoa kepada selain Allah. Walau kana rasulan awalian muqarraban, tidak boleh berdoa kepada selain Allah meskipun dia wali, seorang rasul, dan seterusnya. Rasul bersabda, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihamun aghammun qal. Rasul sallallahu apabila ditimpa kesusahan, kesulitan, kesedihan, beliau berdoa, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup, yang lagi berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan.
Wa rahimallahu asyair hina qala. Semoga Allah merahmati seorang penyair yang mengatakan, Allah as'alu an yufarrija karbana. Aku mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan jalan keluar dari kesusahan kami. Fal karbu la yamhuhu illallah. Tidak ada yang bisa mengentaskan musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengentaskan musibah ini dari kita semuanya. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang kita kaji pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir kita. Wallahu taala alam. Kita akhiri pertemuan kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.